Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, banyak manusia terlena dengan kenikmatan dunia yang fana. Padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam surat Al-Insan ayat 27 dan 28 bahwa orang-orang kafir lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Sementara di surah Al-Zalzalah ayat 7-8 Allah menegaskan setiap amal kebaikan dan keburukan meskipun seberat biji zarah akan mendapatkan balasan. Dunia hanyalah sementara, namun akhirat adalah kekekalan yang sebenarnya. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas lebih dalam makna dari ayat-ayat tadi agar kita semakin sadar pentingnya memperjuangkan akhirat dan tidak hanya terlena dengan dunia yang sementara. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Seger. Senang sekali hadir kembali. Insya Allah. Setelah kemarin sempat libur ya Pak Kiai karena mungkin lebaran. Walaupun kita tetap menemani pemirsa ya, tapi senang sekali melihat Pak Kiai kembali hadir menemani kita berbagi ilmu lagi dalam keadaan sehat. Segar insya Allah ya. Malah justru mestinya harus lebih semangat, harus lebih bagus karena sudah dicas dengan Ramadan. Betul. Jadi itu kan sebenarnya istilah Syawal Pak Kiai itu artinya peningkatan ya. Iya, Syawal itu naik. Jadi sebenarnya tuntutan PR kita masih banyak sebenarnya setelah Ramadan. Di Syawal ini kita harus semakin naik lagi harus ya lebih performanya. bagus. Iya, betul. Amin. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, tema bahasan kita kali ini sangat menarik. Dunia sementara, akhirat selamanya. Betul sekali. Ini tuh seliweran sebenarnya statement ini ya. Di media sosial kita juga sering mendengarnya. Tapi kadang-kadang manusia itu banyak lupanya. Karena dalam kehidupan sehari-hari yang banyak dipikirin, yang banyak kita kejar adalah dunia. Akhirat nanti-nanti kalau ingat, nanti-nanti kalau misalnya Allah kasih ujian baru ingat akhirat. Sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mendudukkan dunia dan akhirat? Apakah bisa diseimbangkan? Atau salah satunya nih akhirat harus kita terus kejar sementara dunia ya udahlah sedapatnya aja. Bagaimana sebaiknya? Tafadhol Pak Kiai. Ya baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dunia sementara, akhirat selamanya ini bahkan oleh musisi-musisi yang hijrah dijadikan musik ya, diangkat menjadi sebuah tema song yang luar biasa ya, menarik itu kalau sering kita dengar kalau kita di mobil di jalan itu. Sebenarnya tema kita ini adalah sebuah tema yang sudah dibuatkan di dalam Al-Quran. Artinya Allah mengatakan inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka itu, jadi ada banyak orang yuhibbunal ajilah. Mereka itu lebih suka yang ajilah. Ajilah itu maknanya yang cash. Yang cash ya. Wa yazaru wara'ahum yawman thaqila. Tapi mereka meninggalkan yang sesungguhnya di balik mereka itu ada hari yang sangat berat. Nah, sehingga ada sebuah ungkapan di kalangan ulama itu, an-naqdu khairun minan nasi'ah. Yang cash lebih disukai manusia ketimbang yang bertempo. Dan ini rasional. Artinya gini Mbak Mila dan para pemirsa, kalau dikatakan bahwa ya babun minal ilmi khairun min sab'ina raka'atin. Satu bab permasalahan keilmuan yang dia tekuni, dia nonton sampai tuntas, itu lebih bagus ketimbang 70 rakaat. Itu nilainya tinggi benar. Tapi kalau orang mau ngaji gitu, ini 2 juta, nggak usah ngaji dulu, ngaji kan masih banyak. Anterin gua ke pasar. Ngaji apa 2 juta?
2 jutanya Pak. Hari gini pagi hari semua susah gitu. Itu yang dimaksud dengan anak tuh khairun minan nasi'ah. Pandangan manusia itu yang cash, yang sekarang lebih diminati ketimbang yang akan datang. Betul. Bagaimana seandainya kalau kita lihat lagi rakaatain ya minas sahar khairum ya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih bagus dunia ketimbang seisinya. Kalau dikasih ini 10 juta udah nggak usah sholat banyak, ikut sama saya aja. 10 juta apa sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya kayaknya belum sampai. Masih berat kayaknya bakal 10 juta Pak Kiai. Nah kalau begitu masalahnya berarti pemahaman kita ya yang perlu dipahamkan bagaimana literasi pemahaman kita terhadap apa itu anak tuh khairum minan nasi'ah itu yang perlu diperbanyak. Kita tentunya lewat Gapai Kemuliaan ini, kajian tafsir tematik ini memang sengaja memilih kajian-kajian yang pada masyarakat itu sering mereka berhadapan kondisi yang semacam itu. Maka kita ingin mengatakan bahwa pahamilah bahwa sebenarnya yang kita anggap lebih bagus itu 2 juta daripada 2 rakaat itu. Kalau kita benar-benar melakukannya, membelanya yang 2 rakaat itu tadi, dan kita yakin benar mendahulukan yang lebih bagus dari yang bagus, ya ini mendahulukan yang terlebih bagus dari yang bagus, itu nggak akan hilang 2 juta yang tadi kita tinggalkan. Betul. Itu, subhanallah. Ya, jadi ini saya menangisi diri sendiri sih saudara. Maksudnya kadang-kadang tuh kita tidak sadar ya, kita lebih memilih itu tadi, memilih yang terlihat gitu, memilih yang ada sekarang gitu. Akhiratnya nanti itu, subhanallah ya betul. Ya. Rasanya perlu dicas lagi gitu ya hatinya. Betul. Jadi Pak Kiai sebenarnya istilah bahwa menyeimbangkan dunia dan akhirat tuh saya nggak tahu apakah itu kurang tepat, karena pada akhirnya kalau tadi dari pembukaan yang Pak Kiai sampaikan, yang nggak boleh diseimbangkan, akhirat harus tetap jadi tujuan utama gitu loh. Iya. Nanti dunianya ngikut, betul nggak begitu Pak Kiai? Iya, jadi ada bahasa kita yang sering kita dengar itu. Kalau besi 1 kilo, kemudian ditimbang dengan kapas 1 kilo, ya apakah sama volumenya? Bisa jadi angka timbangannya sama. Tetapi yang satu sedikit, yang satu bisa jadi setengah kamar kita gitu ya. Jadi nggak mungkin kita menyamakan, mengukur dalam sebuah perbandingan kapas dan besi dalam hal untuk mencari timbangan, angka timbangan. Nggak cocok kalau seandainya menyeimbangkan antara kepentingan ukhrawi dan duniawi, karena dia pasti akan kalah. Sudah pasti. Jadi bahasanya tuh istilahnya tidak apple to apple, membandingkan dunia yang kecilnya tuh seperti ini kemudian dengan akhirat yang luar biasa, kekekalan yang abadi tuh nggak akan, udah nggak sanggup rasanya Pak. Iya, jadi nggak mungkin ya, untuk menyeimbangkan. Sehingga di dalam Al-Quran, konsep Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa di dunia kamu harus makan, kamu harus minum, kamu harus tutup aurat, kamu tidur supaya tidak hujan. Itu bahasanya wala tansa nasibaka minad dunya. Kau jangan lupa. Artinya boleh duniawi ya kita mencarinya dalam kapasitas hanya untuk memenuhi itu tadi itu hajat-hajat yang sifatnya primer. Jadi yang sekunder jangan berlebih-lebihan gitu ya. Jadi di tengah kemudian dunia yang semakin tua Pak Kiai, dunia yang semakin menggila, tantangan hidup yang luar biasa besar, sekarang ini kayaknya batasan-batasan norma, apalagi nilai-nilai agama banyak kemudian kita diperlihatkan itu sudah jauh gitu. Bahkan umat muslim sendiri juga rasa-rasanya sekarang ini jauh, banyak juga yang kemudian jauh dari nilai-nilai agama, terlalu fokus dengan dunia, terlalu mengejar dunia gitu. Bagaimana kemudian kita bisa kembali lagi pada fitrah kita bahwa kita tuh harusnya tuh fokus terhadap kampung halaman kita yang abadi, akhirat gitu, surga gitu. Bagaimana kemudian men-switch mindset
Pak Kiai? Ini memang ada orang bilang gini, ini kan kalau pemahaman kita semacam itu, sementara hidup kita itu di dunia, berarti kalau kita tinggalkan dunia ini, kita bisa terjajah oleh mereka yang menguasai dunia. Nah ini salah memahaminya. Yang dimaksud pada kajian kita, konsep tentang Al-Quran itu, pentingkan akhirat, maka jangan lupa untuk kepentingan dunia. Orang yang konsentrasi untuk mencari yang terbaik dari yang baik, itu yang baik itu secara otomatis terbawa. Jadi Mbak Mila dulu ya ada peribahasa orang Jawa Mbak Mila itu bahwa nandur pari entuk suket, nantuk suker ora entuk pari. Iya. Itu filosofinya bagus sekali. Orang yang menanam padi itu dia akan mendapatkan rumput. Tapi orang yang nanam rumput tidak akan dapat padi. Menurut saya itu bagus sekali. Untuk menggambarkan nilai suket dengan nilai padi itu. Kalau dia konsentrasinya menanam padi, maka sebenarnya padi suket yang untuk makanan ternaknya itu secara otomatis sudah disediakan oleh Allah. Tapi kalau orang menanam padi jangan berharap dia bisa makan. Jadi mementingkan dirinya, padi itu binatangnya tersejahterakan. Mencari kepentingan binatang untuk dirinya, dia bunuh diri. Bagus, dan itu Qur'ani. Ya, memahami itu. Jadi kita bukannya harus meninggalkan dunia ini sehingga kita terjajah oleh mereka, bukan. Cara mengorientasikannya yang penting. Orientasinya ukhrawi, dunia itu akan mengejar kita. Yang nggak boleh kita mengejar dunia, itu maksudnya. Gitu. Pak Kiai, menarik sekali. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan sampai dunia itu sampai di hati ya. Di genggaman dulu kan ada istilahnya begitu ya, kalau tidak salah ya. Jangan sampai dunia itu masuk ke hati, sampai di tangan saja. Nah, kita akan bahas lebih detail di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.